Banyak hal yang kita lihat di film science fiction bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu yang ternyata sekarang sudah menjadi kenyataan. Kira-kira apa yang akan kita temui di masa depan nanti? Motherboard canggih zaman sekarang dimensinya gede-gede bre. Jadi casing PC juga harus mengikuti. Asus ROG Hyperion GR701, casing super lega yang mensupport form factor IATX dan dual radiator 420 mili atau 4 kipas 140 mm untuk cooling performance yang lebih bagus. GPU monster udah pasti cukup dan bisa dipasang horizontal ataupun vertikal. Ditambah dengan ruang kabel management yang juga sangat lega. Selengkapnya cek link di bawah. Ada yang bilang bahwa mimpi itu adalah sebenarnya kenyataan. Jadi mimpi itu semuanya bisa jadi nyata kalau memang kita mengambil action yang real setelah kita setelah kita bermimpi. Jadi mimpi itu udah setengah jalan dan kalau kamu pengen mewujudkannya berarti setelah kamu bangun ya tinggal lakukan aja kelanjutannya biar jadi kenyataan. Dan hal ini sebenarnya udah dibuktikan oleh banyak orang. Jadi para scientist, para physicist, para inventor dari zaman dulu sampai sekarang itu mereka mengawali penemuannya dengan berhayal. Tapi mereka bukan berhenti pada hayalannya, mereka langsung melakukan sesuatu untuk bisa mewujudkan hayalan tadi hingga akhirnya menjadi kenyataan. Banyak hal termasuk dari TV, radio, pesawat, kamera, PC, bahkan apalagi sekarang AI yang lagi rame. Jadi zaman dulu orang cuma berkhayal, ada komputer yang bisa mikir sendiri, bisa diajak ngobrol. Ternyata sekarang beneran sudah terjadi. Tinggal apa lagi nih yang bisa kita tungguin? Apakah teleportasi, time travel, telepati? Nah, kebetulan yang terakhir ini yang bikin saya tertarik pengen bahas di video kali ini. Jadi telepati itu adalah kita bisa ngobrol sama orang, berkomunikasi dengan orang lain tanpa pakai alat apapun. Hanya dengan kekuatan pikiran saya bisa ngobrol sama kamu yang jauh di sana gitu kan. Dan ya bukan telepon sih, karena telepati itu kita bukan hanya secara jarak yang jauh, tapi kita juga nggak perlu keluar suara bre. Jadi cuma diem doang kayak gini, kamu bisa dengar dan kamu bisa jawab juga tanpa harus mengeluarkan suara. Canggih kan? Nah, telepati ini kalau dari yang saya lihat di TV-TV itu ada dua jenis. Yang pertama adalah telepati yang menggunakan kekuatan gaib, paranormal. Ya pokoknya kekuatan aneh gitulah ya, yang nggak normal, nggak pakai teknologi. Itu ada telepati seperti itu. Tapi telepati yang kedua itu adalah telepati yang menggunakan teknologi. Bahwa dengan menanamkan suatu device mungkin di otak kita, akhirnya dia bisa memancarkan sinyal dan sekaligus memancarkan kata-kata yang bisa didengar oleh orang lain dan akhirnya bisa direspon dengan cara yang sama. Ya kurang lebih seperti itu. Buat yang belum pernah main Cyberpunk, kamu bisa coba mainin gamenya atau tonton animenya. Jadi di sana itu orang-orang udah ngobrol, telepon dan video call itu bukan lagi pakai suara. Jadi orangnya cuma diem doang kalau dilihat. Matanya ya nggak kemana-mana, mulutnya juga nggak gerak, tapi dia udah ngobrol via telepon dan juga via video call. Semuanya diproses di dalam otak. Nah, di sini kalau saya harus membayangkan telepati yang pakai kekuatan paranormal tadi, itu sama sekali nggak masuk. Saya nggak percaya ke arah sana. Tapi begitu saya dihadapkan pada Cyberpunk ya, di mana orang bisa ngobrol tanpa harus ngomong, tanpa harus keluar suara, dengan menggunakan teknologi, kayaknya ini adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Atau jangan-jangan sekarang udah ada. Dan ternyata teknologi yang hampir mirip seperti itu udah lama ada, walaupun bukan digunakan oleh sembarang orang. Udah pada kenal sama Stephen Hawking kan? Dia adalah salah satu human mind terhebat di sepanjang sejarah manusia. Sedikit saya ceritain, Stephen Hawking lahir di tanggal 8 Januari 1942 di Oxford, English dan meninggal 14 Maret tahun 2018. Dia adalah seorang ahli fisika yang menyusun teori black hole dan hubungannya dengan teori relativitas dan quantum mechanics. Dan dia juga sudah menulis banyak buku hebat. Tapi yang membuat Stephen Hawking menjadi luar biasa bukan hanya dari pemikirannya, tapi karena secara fisik dia punya kekurangan yang ya luar biasa hebat juga. Beliau menderita sebuah penyakit langka yang bernama MND, motor neuron disease, atau dikenal juga dengan nama ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Ini adalah sebuah penyakit langka yang menyerang syaraf motorik di otak dan membuat penderitanya semakin lama semakin kehilangan kemampuan untuk menggerakkan otot. Awalnya Stephen Hawking normal-normal aja bre, tapi seiring berjalannya waktu fungsi motoriknya semakin berkurang. Dari yang awalnya nggak bisa jalan, terus merembet ke otot yang lainnya hingga akhirnya bernafas pun jadi susah. Jadi
Jadi beberapa waktu, ya bukan waktu sih, beberapa lama sebelum beliau meninggal, itu kondisinya udah parah banget. Jangankan untuk menggerakkan anggota badan, untuk bernafas dan nelen makanan aja, beliau udah nggak bisa, bre. Terus gimana ceritanya, kok Stephen Hawking dengan kondisinya yang seperti itu bisa nulis buku dan bisa ngasih kuliah lagi? Can you hear me? Technology has transformed the outlook for the disabled. The fact that you are listening to me now shows what technology can do, even if it does give me a Scandinavian or American accent. Ceritanya dimulai dari tahun 1985. Waktu itu dalam perjalanannya ke Geneva, Stephen Hawking terserang pneumonia. Karena kesulitan bernafas, akhirnya pihak rumah sakit harus melakukan tracheotomi, melubangi tenggorokan untuk dimasuki pipa ke dalam saluran nafas. Dan dari sinilah Stephen Hawking kehilangan kemampuan bicara. Jadi awalnya begitu dia nggak bisa bicara, itu dia langsung membuat cara komunikasi yang paling simpel, pakai spelling card. Jadi pakai kartu, pengen ngomong apa tinggal dikasihin dan orang masih bisa paham dengan itu. Sampai akhirnya salah satu rekan Stephen Hawking yang namanya Martin King itu berinisiatif untuk bikin komputer. Coba deh gue bikinin komputer yang bisa membantu Stephen Hawking ini berbicara. Mungkin bukan dengan suaranya asli, tapi yang jelas dengan bantuan komputer lah, bukan dengan manual pakai kartu kayak tadi. Dan singkat cerita, akhirnya komputer pertama untuk Stephen Hawking berhasil dibuat. Komputer ini bernama Equalizer, buatan perusahaan bernama WordPlus. Equalizer pertama berjalan pada komputer Apple II yang dipasang di kursi roda Stephen Hawking. Dia harus memilih huruf dan kata yang ada di layar menggunakan tangan dan nantinya akan disambungkan ke sebuah speech synthesizer. Dan waktu itu Stephen Hawking akhirnya bisa berkomunikasi tapi nggak secepat sebelumnya. Hanya sebatas sekitar 15 kata per menit. Hal ini berlangsung lumayan lama sampai akhirnya di tahun 1997 Stephen Hawking ketemu sama Pak Gordon Moore. Udah sering dengar pasti. Ya, benar sekali. Gordon Moore yang membuat Moore's Law dan juga salah satu co-founder Intel. Waktu itu Pak Gordon Moore ngeliat nih, komputer yang dipakai sama Stephen Hawking kok pakai AMD, kenapa nggak pakai Intel aja? Dan akhirnya beneran dong sama dia diganti pakai Intel dan akhirnya setiap 2 tahun sekali di-upgrade sama Intel. Tapi semakin hari kondisi Stephen Hawking semakin menurun sampai akhirnya yang tadinya dia pakai komputer itu dengan jempol, jadi dikontrol pakai jempol untuk milih apa kata-kata dan huruf gitu ya, sampai akhirnya jempolnya udah nggak bisa dipakai lagi. Sampai akhirnya di tahun 2008 salah satu asisten Stephen Hawking mengusulkan dibuat sebuah alat yang dinamakan cheek switch. Jadi alatnya itu dipasang di kacamatanya Stephen Hawking. Terus begitu dipakai, dia ada sensor untuk bisa mendeteksi gerakan ini, otot pipi. Dan akhirnya berhasil. Hebat banget nggak tuh? Jadi cuma dengan alat yang bisa mendeteksi gerakan satu otot doang di pipi, itu bisa diterjemahkan menjadi kalimat. Dan Stephen Hawking masih bisa ngasih kuliah, masih bisa nulis buku hanya dengan pergerakan otot pipi doang loh. Nah, di sini kita pause bentar. Tadi kita bicara tentang telepati, tapi kenapa kok malah menceritakan Stephen Hawking? Karena tadi tujuan kita adalah mencari sebuah cara untuk bisa berkomunikasi tanpa harus mengeluarkan suara. Dan di sini Stephen Hawking sudah bisa melakukan itu hanya dengan satu device yang ditempel di pipi, yang berarti ini masih dalam tahap prototipe kali ya, karena mungkin di dunia ini cuma ada satu alat itu doang, dan dia bisa menghasilkan banyak karya hanya dengan alat yang bisa mendeteksi satu otot aja. Jadi kalau dibilang kita bisa berkomunikasi tanpa harus mengeluarkan suara, ya ini alatnya udah ada, bre. Tapi kembali lagi ke Stephen Hawking, semakin lama kondisi dia juga semakin menurun sampai akhirnya pergerakan otot pipi aja udah nggak bisa. Jadi di tahun 2011 itu beliau dengan memanfaatkan otot pipi ini tadi hanya bisa mengeja 1 atau 2 kata per menit. Dan saat itu tim dari Intel Labs akhirnya melakukan inovasi lagi untuk membuat alat yang bisa langsung membaca sinyal dari otak. Dan ini berarti kita sudah mulai memasuki ranah telepati beneran, karena nanti dari sinyal otak tadi bisa langsung diterjemahkan menjadi kata-kata. Tapi tentu saja ini bukanlah hal yang gampang, karena untuk membuat alat khusus untuk Stephen Hawking itu para ahli ini hanya bisa melakukan analisa terhadap apa yang terjadi sama Stephen Hawking selama ini. Jadi saat beliau pengen ngomong apa, itu otaknya itu memunculkan sinyal apa, terus otot pipinya geraknya seperti apa. Jadi memang bukan didesain untuk bisa dipakai sama sembarang orang. Jadi kalau untuk dibikin mass production ya kayaknya masih jauh banget sih ya. Tapi ternyata hal ini bukan hanya dilakukan oleh tim dari Intel Labs untuk membuat alat khusus untuk Stephen Hawking. Ternyata ada juga orang lain yang berusaha membuat alat yang sama. Contohnya yang dilakukan para peneliti dari Harvard University
University. Di tahun 2019, mereka menulis artikel tentang suatu alat yang sedang mereka kembangkan yang fungsinya membaca pikiran dan menerjemahkannya dalam bentuk kata-kata verbal. Tim yang dipimpin Profesor Edward Cheng ini menggunakan implan untuk merekam aktivitas otak dari 5 pasien saat mereka membaca kalimat sederhana dengan kencang. Implan ini berupa sebuah lembaran kecil berisi elektrod yang diletakkan tepat di permukaan otak untuk merekam aktivitas elektrikal di situ. Kemudian mereka nyambungin hasil rekaman ini untuk memprediksi gerakan bibir, lidah, rahang, dan tenggorokan untuk memprediksi kata-kata apa yang akan muncul. Kurang lebih hasilnya kayak gini. The proof that you are seeking is not available in books. The proof that you are seeking is not available in books. Shipbuilding is a most fascinating process. Shipbuilding is a most fascinating process. Memang alat ini belum sempurna dan saat video ini dibuat dia memang masih dalam batas memprediksi gerakan bibir. Jadi memang ada pergerakan sedikit gitu kali ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara timeline nih, bahwa untuk pertama kalinya alat brain scanner tadi yang dipakai sama Stephen Hawking itu pertama kali dikembangkan sekitar tahun 2012 dan alat yang barusan ini tadi itu udah ada di tahun 2019. Berarti dalam waktu kurang dari 10 tahun itu perkembangannya luar biasa dari yang baru mulai dicoba sampai akhirnya udah mulai muncul hasilnya. Jadi secara potensi perkembangan teknologinya, progresnya udah semakin jelas. Dan kalau dalam waktu tadi sekitar 7 tahun aja perkembangannya bisa seperti itu, kira-kira kapan bakal ada alat yang beneran bisa ditanam di dalam otak dan akhirnya membuat kita bisa melakukan telepati beneran? Tapi kalau semisal beneran ada, kira-kira mau nggak kita otaknya dikasih alat untuk bisa bertelepati?